Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat atau masih samar-samar? Nggak bisa bersahabat dengan pemikiran atau bagaimana gitu loh? Tolong kasih tahu saya di dalam kolom komentar biar saya bisa mengkondisikan video apa yang mau saya bikin buat kedepannya, terutama untuk menyelamatkan ketakutan, kecemasan yang ada dalam diri teman-teman hari ini. Ya, kasih tahu saya di pinjol mana, permasalahan apa, atau ada problem yang seperti apa sih yang ada dalam pemikiran Anda, isi di kolom komentar ya. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya, ini area publik ya, siapapun bebas berkomentar dan siapapun bebas menjawab di setiap komentar Anda. Tapi bijaklah dalam membaca komentar, jangan terpengaruh. Dan satu hal lagi, jangan pernah berhubungan dengan orang secara pribadi yang mana dia meng-share nomornya, hubungi aja ini, itu adalah penipu ya. Hati-hati buat teman-teman semuanya, dan korbannya itu sudah cukup banyak. Bijaklah dalam membaca komentar dan bijaklah dalam membaca masukan-masukan yang diarahkan orang, apakah ini menguntungkan untuk kita malah atau justru malah memberatkan untuk menipu kita gitu loh. Tinggal dari pemikiran Anda semuanya. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah OJK mengolok-olokkan semua masyarakat Indonesia. Kenapa? Ya, saya juga terkejut dari postingan yang di-share oleh OJK di Instagram mereka, yang mana di sini OJK seakan-akan paham nggak sih apa konsep yang hari ini gitu loh. Orang-orang pada mengeluh semuanya, orang-orang pada stres ya. Ini yang mau kita terangkan buat teman-teman semuanya. Memang entah apalah ya, tapi sebelumnya bisa teman-teman dulu yang belum mensupport boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh mendukung dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. OJK mengolok-olokkan semua masyarakat Indonesia. Kenapa seperti itu, Bang? Ya, saya pun juga terkejut, di luar nalar saya juga gitu loh ya. Kenapa kok bisa-bisanya OJK memposting ini di Instagram mereka dengan dalih yang kita tahu tanggal 10 November itu hari apa sih? Ya, coba lihat di sebelah saya. Itu tanggal 10 November itu adalah hari Selamat Hari Pahlawan Nasional di 10 November ya. Permasalahannya hari ini bukan soal 10 November, tapi terjadi di 11 November. Ya, Anda lihat di sebelah saya. OJK bilang Selamat Hari Fintech Nasional jatuh pada 11 November 2023. Gila kayak ini. Nah, maksudnya seperti apa? Hari hutang sedunia, hari hancur masyarakat Indonesia, ini maksudnya apa gitu loh. Kok ada misalnya dia bilang Selamat Hari Fintech Nasional, maksudnya OJK apa ini? Selamat Hari Fintech Nasional, mengucapkan ulang tahun kepada fintechnya atau kayak mana? Masa fintech sekali muncul semuanya, kan nggak mungkin ya. Anda lihat di sebelah saya, isi tanggapan Anda menurut Anda gimana? Ini kacau kalau OJK-nya seperti ini. Masa Selamat Hari Utang Sedunia? Ya, Hari Fintech Nasional. Kita taunya fintech ini apa gitu loh. Financial teknologi. Hutang. Itu yang kita tahu. Ya, nggak tahu kita dibalik itu OJK maksudnya apa. Tapi diucapkanlah Selamat Hari Fintech Nasional. Makanya saya bilang kacau OJK memang. Anda tahu apa isi komentar di dalam itu? Ya, ini saya pajangin. Apa sih tugas dan manfaat fintech didirikan? Nggak akan bisa OJK menjawab. Dari dulu saya mempertanyakan, apa syarat OJK mengeluarkan izin pinjol ataupun fintech ini? Ya, kenapa begitu banyak? Dan kenapa setelah izinnya dikeluarkan tidak ada pantauan khusus dari OJK, yang mana ada kekeliruan, penyimpangan yang selalu dipraktekkan kepada masyarakat? Ada nggak OJK turun tangan? Ya, ada OJK turun tangan. Kapan? Kalau kasusnya sudah viral. Tapi kalau kasusnya tidak viral, mustahil OJK muncul. Ya, bayangan OJK aja tidak ada di dalam itu. Nah, ini ada yang komentar lagi. Hari awal hancurnya ekonomi masyarakat karena diedukasi biar ngutang. Benar. Ya,
OJK cuma mampu menghimbau pinjam di pinjol legal yang telah terverifikasi, yang telah terdaftar. Tapi setiap masalah yang muncul tidak pernah OJK menyampaikan atau menyelesaikan permasalahan atau problem yang terjadi di tengah publik. Yang terjadi apa? Hanya diminta kepada pihak aplikasi masing-masing untuk melakukan investigasi mandiri. Contoh kasus yang sudah terjadi. Apa tindakan OJK? Gak ada. Makanya wajar ada komentar seperti ini. Hari awal hancurnya ekonomi masyarakat karena diedukasi biar ngutang. Benar. Benar, tepat. Malu nggak OJK memposting-posting seperti ini? Dikomentar oleh masyarakat seperti itu. Berarti kan dia menganggap Anda cuma sampah. Masa ada hari fintech nasional? Maksudnya kayak mana? Ya wajar masukan kayak gini. Ya kan? Habis itu ada lagi, begini banget kita yang di negara sendiri diajarin kemudahan untuk ngutang dan iklan yang mau liburan maju itu. Kacau sudah. Selamat hari cuan bagi OJK, lumayan bagi-bagi hasil dari pinjol-pinjol yang sudah dilegalkan. Malu nggak OJK ini? OJK cuma menjawab di sini, cuma robot yang mampu menjawabnya. Ya, rasa saya juga gini. Kalau OJK bilang ini cuma robot, robotnya ada yang jawab, tapi cuma robot doang, yang lain nggak ada. Ah ini, baru tahu Min ada hari ngutang nasional. Ya iyalah, ini hal yang nggak perlu diposting. Begitu banyak nyawa yang melayang gara-gara ini. Masa diucapkan selamat hari fintech nasional? Kan gila namanya itu. Ya, itulah yang saya bilangin. Makanya buat teman-teman semuanya, Anda nggak mungkin lagi berharap ada solusi dari OJK. Solusi satu-satunya hari ini ada dalam diri Anda mau berhenti atau tidak membayar. Itu aja. Nggak ada cerita gali lubang tutup lubang lagi. Nggak ada cerita jual-jual aset. Ya, kalau masih juga Anda pengen membayar, hasil dari pekerjaan Anda mencukupi atau tidak? Kalau nggak mencukupi, berhenti bayar selamanya. Kalau seperti ini konsepnya, apa coba? Anda dipermainkan, Anda cuma dianggap bercanda selama ini. Ya, masa ada hari, saya pun juga terkejut ya kan. Saya coba, udah lama sih saya nggak masuk ke Instagram OJK, habis itu saya lihat, loh, kok ada selamat hari fintech nasional, maksudnya kayak mana gitu loh. Makanya saya umumkanlah kepada Anda, ini kekacauan yang terjadi. OJK mengolok-olokkan masyarakat Indonesia kalau seperti ini. Orang hancur-hancuran. Berapa banyak nyawa yang melayang gara-gara hal ini. Masa dibilangin hari fintech nasional? Ah, kacau. Kacau nggak? Anda isi di dalam komentar. Ya, seperti apa tanggapan Anda? Yang kita tahu tanggal 10 November itu Hari Pahlawan Nasional. Ya. Ini enggak, tanggal 11-nya Hari Fintech Nasional. Gila, kapan munculnya ini? Ya, atau 10-11 itu kita merahin aja di kalender itu. Atau kayak mana? Kita masukkan ini. Iya kan? Ini kan ada aja. Ya. Gak mau saya komentar lagi, teman-teman. Kasih masukan saya, kasih saya gambaran apa tanggapan Anda melihat postingan yang seperti itu. Wajar atau tidak wajar? Ya, mana tahu hanya salah di pandangan mata saya, benar di pandangan mata teman-teman. Isi di dalam kolom komentar. Ya, kalau persis saya sih nggak wajar. Di tengah orang sulitnya ekonomi seperti ini, mereka sudah terlanjur masuk ke pinjol, susah payah dalam membayar, sudah terlanjur masuk ke fintech, susah payah untuk keluar. Tapi OJK mengucapkan selamat hari fintech nasional, selamat hari utang se-Indonesia, gitu kan? Selamat hari hutang nasional. Wih gila. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, nggak mau panjang lebar. Saya cuma pengen mendengar tanggapan dari teman-teman semuanya. Isi di dalam kolom komentar. Ingat, stop bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Gimana tadi video yang sudah saya upload buat teman-teman semuanya? Menurut Anda wajar nggak sih dengan adanya ucapan selamat hari fintech nasional? Itu kan mengandung pro dan kontra juga. Sementara kita susah payah bagaimana membalikan bunga yang sebegitu mahalnya, belum lagi tekanan denda ketika telat bayar, belum lagi tekanan penagih. Tiba-tiba OJK malah ngaco memposting hal-hal yang seperti itu. Tadi teman-teman udah tonton kan videonya. Kali ini yang mau kita bahas adalah pinjol make
makin ganas dan tidak terkaper oleh OJK sama sekali. Dan ini kenapa bang? Ya pasti ada sebabnya. Kalau nggak akan mungkin. Ya sebabnya inilah yang mau saya terangkan buat teman-teman yang masih terjebak di pinjol-pinjol legal yang ada di luar sana, masih mati-matian berpikir bagaimana kita keluar dari semua ini, bagaimana caranya lepas dari semua ini. Anda simain video ini sampai habis, jangan di skip juga, karena ini demi kepentingan Anda semuanya. Apalagi yang selalu bertanya, ada DC nggak bang, ada DC nggak bang. Stop hari ini. Anda dengerin video ini sampai habis, Anda stop dan Anda akhiri, jangan tanya-tanya itu lagi. Setelah Anda paham ada apa sebenarnya di balik layar yang tidak Anda ketahui ya. Permainan apa yang sedang dimainkan oleh OJK. Makanya buat teman-teman semuanya, support juga channel ini. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, nggak usah ragu juga, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya nanti ada pilihan, ada grup, diskusi, atau mau kayak mana, Anda ambil aja sesuka hati. Tapi kalau misalnya Anda agak keberatan untuk masuk grup, di bawah link di dalam deskripsi, di dalam deskripsi di video ini, itu sudah saya sematkan nomor untuk Anda konsultasi dan edukasi secara gratis. Silahkan dimanfaatkan itu, silahkan dulu. Hati-hati, pinjol legal OJK makin ganas. Pernah nggak Anda perhatikan kenapa makin kesini begitu banyak kasus-kasus, tapi kasus-kasus yang viral itu selalu tenggelam. Contoh ada kami kemarin-kemarin itu viral, booming. Habis itu kasusnya hilang karena mereka telah melakukan investigasi, dari ada kaminya melakukan investigasi bahwasannya tidak terbukti. Habis itu muncul lagi kasus ya, Kredivo yang baru-baru ini juga hilang, cuman sebatas dikonfirmasi itu bukan kami, bla 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 segala macam. Pernah berpikir nggak sih Anda, ada apa sih di balik ini semuanya? Kenapa hal ini selalu terjadi? Belum lagi penagihan-penagihan yang menyimpang dari pinjol-pinjol legal, yang selalu mengutamakan caci maki, menghina, mengancam DC akan datang, membawa polisi, memproses ke jalur hukum, ya, menyebarkan data, menekan Anda dengan KTP. Anda pernah mikir nggak? Buat teman-teman semuanya, saya tanya dulu, Anda pernah mikir nggak kenapa hal ini selalu terjadi? Ada apa sebenarnya? Bukankah kita mempunyai otoritas jasa keuangan? Bukankah kita mempunyai asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia? Kenapa hal ini terjadi? Ya, dan baru-baru ini juga OJK mengupdate bahwasannya OJK telah menerbitkan COJK yang terbaru. Ya, di dalam itu mulai dari pengaturan bunga sampai versi penagihan debt collector akan dibatasi, sampai orang yang mau minjam di pinjol pun akan dibatasi. Apakah ini bisa terrealisasi dengan baik dan maksimal? Praktek di lapangan belum tentu. Ya, dan kenapa saya bilangin hari ini teman-teman harus hati-hati semuanya. Menjelang akhir tahun Anda harus hati-hati, harus waspada, kuat-kuatkan mental. Kenapa? Ya, pinjol memang makin ganas, menjelang akhir tahun makin ganas. Bukan soal konteks akhir tahunnya, tapi di dalam tubuh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu sudah nyemplung pemilik-pemilik pinjolnya yang lebih berkuasa di dalam itu. Ya, Anda pernah berpikir apa jadinya pinjol diatur oleh pemilik pinjolnya? Apa yang terjadi? Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa scroll di berita media online manapun, itu pasti dijelaskan pinjol mana yang menjadi pimpinan tertinggi di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Belum lagi diangkat juga dewan-dewan pengawas dari pinjol juga. Sehingga sehebat apapun Anda memviralkan kasus-kasus dari pinjaman online, sehebat apapun Anda membumingkan, kasus itu akan diredam dan tenggelam. Ya, sasaran kita melapor kemana? Sasaran kita melapor ada ke OJK. OJK mungkin pengaduan Anda tidak semuanya akan tertangani. Pengaduan Anda tidak semuanya akan ditanggapi. Otomatis dilempar kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, sementara di dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia semuanya pemilik pinjol. Makanya debt collector makin ganas, bunga-bunga pinjol makin luar biasa, dendanya sesuka hati, biaya layanan bebas. Itulah yang terjadi hari ini. Sehingga Anda begitu kesulitan sekali, Anda sudah masuk di pinjol legal, Anda begitu kesulitan untuk keluar dari semua ini. Ya, sehingga terjadi apa? Ditekanlah Anda untuk gali lubang, tutup lubang, ditekanlah Anda dengan ditakut-takuti DC datang ke rumah, sehingga tak lepas-lepaslah pemikiran dari teman-teman berpikir ada DC atau tidak bang, datang nggak ke daerah sini. Ini semua telah dimarketingkan.
Mereka telah merencanakan bagaimana menjangkau Anda yang ada ke daerah. Mereka bangunkanlah Anda skenario. Ini mereka bikinkan, siap-siap. Sampai jam 12 siang, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, pihak ketiga kami akan datang menjemput. Sediakan uangnya dengan lunas tanpa negosiasi. Dia mencoba mengendalikan Anda dari jarak jauh. Alhasil mereka berhasil. Ya, mereka berhasil membangunkan hal itu. Dari mana abang tahu bang mereka berhasil? Setiap kali saya live, selalu muncul pertanyaan, ada DC atau tidak. Di balik pertanyaan ada DC atau tidak, teman-teman sedang bertanya, datang nggak ke rumah saya? Bukan soal ada DC yang dia tanyakan. DC pinjol ini datang nggak ke rumah saya bang? Itu aja yang tidak dia uraikan. Berarti gimmick yang diciptakan atau skenario yang diciptakan oleh pinjol melalui debt collector berhasil untuk menakut-nakuti Anda. Sehingga Anda bingung, kita mau lapor kemana lagi nih? Saya ketakutan, saya kecemasan. Makanya saya lebih berharap hari ini mental teman-teman semuanya terjaga, aman, mendekati akhir tahun. Galbay pinjol resikonya cuma satu, BI checking. Tapi pemilik pinjol tidak puas dengan resiko satu itu aja. Ya, pemilik pinjol berusaha menjangkau Anda yang ke daerah. Mereka tahu Anda sudah nggak ada uang, mereka tahu. Anda sudah nggak mampu bayar, mereka paham. Tapi mereka juga tahu data yang Anda miliki masih bisa digunakan ke pinjol ilegal. Mereka lakukanlah penekanan sehingga besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Walaupun di pinjol legal sudah dibatasi, di pinjol ilegal masih terbuka. Ya, dan besar juga kemungkinan penipu di luar sana sedang menampung tangan untuk menjangkau Anda untuk mengajak di pinjol lagi. Ya, dengan sistem bagi hasil, cair sekian bagi sekian. Besar juga kemungkinan di luar sana orang menawarkan jasa hapus data, yang mana semuanya adalah penipuan. Harusnya teman-teman yang menggunakan jasa hapus data, jasa negosiasi hutang itu pikir dengan logika. Ya, untuk jasa hapus data, kalau memang seandainya ada orang yang bisa menghapus data, mungkin dia nggak akan mau membantumu. Cukup dia menggunakan satu KTP dia aja, dia pinjam, dia hapus, dia pinjam, dia hapus, dia menjadi orang paling kaya di Indonesia. Ya, karena semua itu tidak ada, mereka ajaklah kamu berdasarkan dari kepanikan yang ada hari ini. Ya, itu yang saya bilang. Pinjol ini makin ganas. Tolong buat teman-teman semuanya, kondisikan pemikiran Anda dengan maksimal menjelang akhir tahun. Tempat Anda melapor itu sudah nggak ada lagi. Kiblat yang mau Anda ikuti untuk diikuti solusinya sudah nggak ada lagi. Baik ke OJK maupun ke FPI. Kan sudah saya bilang. Ya, sejak masuknya pemilik pinjol menjadi petinggi di FPI, kasus pinjol makin kesini makin banyak tapi makin hilang. Ya, kasus pinjol mana yang dibongkar? Hanya sebatas surat peringatan. Ya, ada satu yang dihentikan, pay letter, itu pun dihentikan sementara dari Aku-Laku. Ya, belum ada kasus satu pinjol pun yang benar-benar dicabut oleh OJK izinnya. Ya, soal Danafik mengundurkan diri karena ketidakmampuan mereka, bukan OJK yang mencabut. Ya, ini pikirkan dengan matang-matang. Kalau konsepnya Anda masih seperti ini, kacau dan hancur selamanya, percaya sama saya. Ya, kalau Anda masih bertumpu ada DC atau tidak, datang ke rumah atau tidak, sebar data atau tidak, bagaimana nantinya, aman atau tidak, percaya sama saya, Anda menjadi orang yang hancur paling depan. Harusnya bagaimana bang? Harusnya stop bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang. Kalau Anda ditakut-takuti dan diancam, putus komunikasi Anda dengan para pinjol. Bagaimana cara memutusnya bang? Cabut nomormu, reset HP-mu ke dalam pabrik, masuk dengan nomor baru, abaikan semua. Fokus memperbaiki hidupmu. Ya, bagaimana dengan hutang ini bang? Apakah masih tetap kita bayar nantinya? Nanti. Kalau kamu sudah bekerja, kamu sudah berusaha, sudah terpenuhi kebutuhan hidupmu, sisihkan uangmu untuk membayar hutang dan negosiasikan nanti. Apakah nama kita akan jelek bang? Namamu menjadi sasaran utama karena risiko gagal bayar dari hutang piutang yang resmi dari OJK adalah BI checking. Ya, saat ini tidak semua P2P khusus yang telah terdaftar di OJK mempunyai akses ke BI checking. Tapi mereka mempunyai akses ke fintech data center dan pusat data fintech lending. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan tambah lagi nih.
Kalau Anda tambah ada DC atau tidak, aman atau tidak, galbay gimana, ini perkara nggak akan pernah selesai. Ingat, masalah kita cuma satu, duit kita nggak ada. Kita minjam di pinjol karena duit kita nggak ada, kita ada kebutuhan mendesak. Kita tidak mampu bayar pinjol dengan konsep yang sama, duit kita juga nggak ada. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita takuti. Makanya saya selalu membuat moto, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Jadi stop ketakutan yang ada selama ini. Sudah, yuk sama-sama kita akhiri. Menjelang akhir tahun pinjol akan lebih ganas lagi. Makanya hati-hati dengan teman-teman semuanya. Yang galbay di pinjol legal. Simpan buktinya secara individu. Percuma Anda lapor OJK, percuma Anda lapor FPI, lapor ke diri Anda sendiri. Kalau sudah ada buktinya, berhenti membayar selamanya di situ. Cukup sampai di situ. Ya, ini buat teman-teman semuanya nih. Karena nggak ada lagi tempatnya. Kalau saya perhatikan makin ke sini teman-teman makin drop. Makin ke sini makin susah menempatkan posisi diri Anda ketika galbay, ketika tidak mampu bayar, ketika telat bayar, susah Anda menempatkan diri Anda. Malah Anda berpikir yang aneh-aneh. Padahal resikonya nggak ada yang berat. Justru pemikiran Anda inilah yang sengaja dikacau oleh si pinjol. Supaya apa? Supaya gali lubang tutup lubang. Yuk semuanya kita stop ketakutan itu. Perbaiki mental Anda, berpikir dengan logika yang lebih jernih. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama buat teman-teman yang masih ketakutan di luar sana. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-temanku dimanapun Anda berada, terutama yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana di awal pekan ini? Ya, hari Senin ini kan. Jadi masih gencar nggak sih? Masih diteror nggak sih? Masih diintimidasi nggak sih? Ya, saya berharap apapun itu konsepnya Anda tetap harus berpikir optimis, harus berpikir positif, harus tetap semangat walaupun hidup sedang diuji dengan keterpurukan hari ini. Oke, ini pasti menarik yang mau saya bahas dan teman-teman juga pasti menginginkan informasi tentang ini. Ternyata selain ada kami dan aku laku atau aku laku dan ada kami, ada 23 pinjol lagi yang kena sanksi tegas dari OJK. Yang selama ini mungkin yang dibumingkan kasusnya aku laku dihentikan, aku laku dihentikan. Ini juga kita luruskan sekalian. Ada kami juga, ada kami disanksi. Kalau bisa dihentikan, kalau bisa diblokir, kita luruskan juga hari ini buat teman-teman semuanya. Siapa yang terjebak di pinjol aku laku ataupun ada kami, boleh isi di kolom komentar. Dan Anda juga yang terjebak di 23 pinjol lainnya juga boleh simain video ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena satu supportan dari Anda semuanya itu sangat berharga. Yang mana dengan Anda mensupport channel ini, video ini akan direkomendasikan ke 10 orang di luar sana yang masih terjebak di pinjaman online, yang bingung, masih mencari gali lubang tutup lubang, bahkan bisa nyemplung dengan jasa-jasa penipu gitu loh. Jadi Anda nggak pengen kan saudara-saudara kita malah masuk ke dunia penipuan. Yuk bantu support channel ini dengan di like, di share, dan di subscribe juga. Ya, dan teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan dulu. Mungkin saya tidak memunculkan semua beritanya satu persatu ya. Cuman saya ambil aja kepala beritanya, saya tampilkan di sebelah saya. Dan nanti teman-teman juga yang masih kurang paham, yang pengen mencari tahu mana aja si pinjolnya, bisa dibaca juga nanti ya. Oke. Di sini ada judul beritanya, nggak cuma ada kami dan aku laku, OJK telah sanksi 23 pinjol. Apakah sanksinya ini diblokir atau dibatasi juga kayak aku laku atau kayak mana? Ya kan? Kalau aku laku itu, asal teman-teman tahu, aku lakunya tentang P2P-nya itu tidak dibatasi. Yang dibatasi hanya pay letternya. Karena OJK menganggap lalai dalam pengawasan, mungkin praktek di lapangan mungkin mereka tak kayak mana gitu teman-teman yang lebih tahu. Ada kami juga seperti itu. Ada kami disanksi juga oleh OJK. Ini kita bacakan beritanya, dan teman-teman yang lain yang di luar sana bantu share juga, bantu like juga, yang lagi di dalam live chat sedang bertanya jawab, coba bantu disupport juga. Itu ada untuk apresiasi juga boleh, yang di pojok kanan bawah ya. Oke.
Nggak cuma Ada Kami dan Aku Laku, OJK telah sanksi 23 pinjol. Jakarta CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, mengungkap telah memberikan sanksi administrasi kepada 23 perusahaan pinjol P2P Lending. Pengenaan sanksi ini terdiri dari 21 peringatan sanksi tertulis, 1 pembatasan kegiatan usaha PKU, dan 1 pembekuan. Ya, itulah yang disebut, yang dibekukan itu adalah pay letter dari Aku Laku, dan habis itu 1 lagi pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan ini kita nggak tahu entah diberlakukan kepada Ada Kami atau diberlakukan kepada pinjol mana. Coba kita bacakan dulu ini sampai habis ya, nanti benar atau tidak. Seperti apa sih OJK ini? Oke. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengungkap PKU telah diberikan kepada fintech Aku Laku ya. Berarti pembatas kegiatan usaha atau PKU diberikan kepada fintech Aku Laku. Ternyata Aku Laku lah yang diberikan pembatas kegiatan usaha ya. OJK sudah tetapkan PKU ke Aku Laku karena tidak melakukan pengawasan untuk perbaikan proses bisnis BNPL dan prinsip manajemen risk, sebut Agusman Senin. Atas sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut, perusahaan oleh OJK juga dilarang untuk menyalurkan pay letter, termasuk pembiayaan skema, channeling, dan joint financing ya. Jadi dia dibatasi dan dia juga dilarang untuk menyalurkan dana pay letter. Tapi ini teman-teman, terkadang juga di lapangan kan sering tuh Anda bertanya, berarti utang kita lunas dong Bang? Utang kita lunas? Enggak. Pahami lagi konsepnya. Konsepnya hanya dibatasi untuk Anda yang meminjam baru. Ya, baik Anda peminjam baru maupun Anda peminjam lama, mungkin itu akan dibatasi sampai perkara ini selesai. Tapi untuk Anda yang sudah meminjam di Aku Laku, pembayaran tetap masih dibuka. Ya. Habis itu, atas sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut, perusahaan oleh OJK dilarang untuk menyalurkan pay letter, termasuk pembiayaan skema, channeling, dan joint financing. Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK Bambang Budiawan mengatakan, akibat sanksi ini, Aku Laku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur baru dengan skema pay letter ya. Intinya AFI Aku Laku Finance Indonesia tidak patuh sama mandatory action dari OJK, kata Bambang saat dikonfirmasi CNBC Indonesia Selasa. Sanksi PKU ini telah disampaikan OJK melalui surat nomor SR strip 1-PL.1-2023 pada tanggal 5 Oktober 2023 ya. Terpisah, Presiden Direktur Aku Laku Finance Indonesia Efrinal Sinaga mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang dia pimpin tengah melakukan penyempurnaan pada produk pay letter. Dia berharap dalam waktu dekat layanan tersebut dapat beroperasi kembali. Ya, ini hanya dibatasi. Jadi terkadang teman-teman itu beranggapan ini diblokir enggak. Dalam pelaksanaannya kami berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kami mengutamakan bisnis kami dijalani dalam kerangka hukum dan kepatuhan, katanya. Sementara itu, pinjol besar lainnya yang pernah mendapatkan sanksi dari OJK adalah Ada Kami. Ya, inilah Ada Kami yang pernah mendapatkan sanksi OJK juga berdasarkan kasus-kasus yang viral. Tapi kasus yang viral yang kemarin itu dari pinjol PS Rakyat, yang mana katanya ada yang nekat mengakhiri hidup, itu tidak terbukti sama sekali menurut versi yang telah dilakukan penyelidikannya, baik dari pihak Ada Kami maupun pihak kepolisian. Ya, dari teman-teman gimana sih? Boleh isi di kolom komentar tentang tanggapan sepintas saja dari kasus Ada Kami kemarin. Mendapatkan sanksi dari OJK adalah Ada Kami berdasarkan catatan CNBC Indonesia. Usai viral kasus pinjol di Twitter yang menyeret Ada Kami, Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia alias pinjol Ada Kami.
Menyusul surat peringatan tersebut, pihak Ada Kami langsung melakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan penagihan yang tidak sesuai kepada konsumen. Ya, itu yang dilakukan oleh Ada Kami. Jadi begitu dia dapat surat sanksi dari OJK, habis itu Ada Kaminya langsung nih memecat debt collectornya. Ya, tapi kita juga nggak tahu debt collector mana yang dipecat. Yang jelas Ada Kami mengkonfirmasi dia telah memecat debt collector yang tidak sesuai gitu loh ya. Oke, dari teman-teman semuanya bagaimana sih yang saat ini mungkin lagi meminjam di Ada Kami, telat bayar, tidak mampu bayar? Apa sih yang Anda rasakan? Ada nggak sih hal-hal aneh? Boleh dong dikirim, diisi di dalam kolom komentar. Saya agak lucu aja kalau OJK sudah memberikan sanksi terus tiba-tiba Ada Kami langsung melakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan penagihan tidak sesuai. Ini kan bagus gitu loh ya. Tapi setelah dilakukan pemecatan seperti apa sih? Saya penasaran. Teman-teman yang masih minjam di Ada Kami atau telat bayar baru jatuh tempo, isi dong di kolom komentar. Hal ini sebagai dikemukakan Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro. Lainnya OJK dalam menjawab tulisan Kamis, OJK telah memerintah Ada Kami agar terus melakukan investigasi untuk mengidentifikasi korban hingga kasus ini benar-benar dianggap selesai dan melaporkan kepada OJK seluruh hasil investigasi yang dilakukan gitu loh ya. OJK memang nggak ada tim penyelidik khusus ya, tim penyidik khusus gitu ya. Harusnya selain dari pihak Ada Kami yang melakukan investigasi, itu kan OJK melalui SWI kalau saya nggak salah ya, sekitaran tahun 2022 atau 2021, nanti ralat aja kalau salah ya. Itu OJK diberikan penghargaan terbaik oleh Bareskrim Polri. Ya, kenapa sih kasus-kasus seperti ini OJK tidak lanjut aja lakukan investigasi secara tertutup dan tidak perlu diumumkan dulu, cari dulu faktanya, begitu ada faktanya baru dipanggil gitu loh. Ya, ini soal kepercayaan publik gitu loh. Nanti OJK bisa investigasi lagi ya bersama yang lain-lainnya. Pasca melakukan investigasi, Ada Kami menyimpulkan bahwa kasus viral yang menyeret namanya tidak terjadi. Hal ini diperkuat oleh pengakuan pihak kepolisian setempat. Nah, akhirnya seperti itu. Ya. Bagaimana sih menurut teman-teman semuanya ketika OJK memerintahkan Ada Kami agar melakukan investigasi untuk mengidentifikasi tentang kasus viral yang menyeret nama Ada Kaminya? Habis itu disimpulkan oleh Ada Kami, setelah dilakukan investigasi, Ada Kami menyimpulkan hal itu tidak terjadi. Jadi pinjol PS Rakyat ini cuman mengada-ngada aja ya di Twitter. Nanti coba isi di kolom komentar, boleh diisi di dalam kolom komentar bagaimana dari teman-teman, atau teman-teman bisa tag juga pinjol PS Rakyat biar dia bisa menjawab juga dari video yang saya bikin ini, karena ini jelas saya munculkan aja sedikit ya sepenggalan tentang yang mana katanya OJK memerintahkan Ada Kami agar terus melakukan investigasi untuk mengidentifikasi korban kasus ini benar-benar dianggap selesai dan melaporkan kepada OJK seluruh hasil investigasi yang dilakukan. Pasca melakukan investigasi, Ada Kami menyimpulkan bahwa kasus viral menyeret namanya tidak terjadi. Ya, bahwa kasus viral yang menyeret nama Ada Kami tidak terjadi. Sampaikan kepada pinjol PS Rakyat bagaimana cerita yang sebenarnya. Ya. Saya penasaran ini, udah sekian bulan ya kasusnya ya. Ini ya memang itu tadi, makanya saya sampaikan. Terus yang kata OJK yang ada 23 pinjol di sini, OJK menyampaikan, teman-teman boleh lihat. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap telah memberikan sanksi administrasi kepada 23 perusahaan pinjol atau P2P lending. Itu yang mana sih? Ya, kok kita nggak nampak ya? OJK bagaimana sih? OJK serius nggak ini dalam hal-hal ini? Kalau memang serius, coba dong diumumkan ke publik. 23 pinjol yang kena sanksi itu yang mana? Biar publik juga wanti-wanti. Oh, berarti pinjol ini sudah kena peringatan sama OJK, ke depannya kita nggak minjam lagi di situ, gitu loh ya. Teman-teman boleh beri saya masukan, gambaran, isi di kolom komentar. Ini saya sengaja mengingatkan Anda kembali, ada beberapa kasus yang mungkin mulai kita tenggelamkan, yang kejadiannya sekitar bulan September dan Oktober lalu. Ya, jadi kita ingatkan lagi, jangan buru-buru tenggelam sampai kita benar-benar mendapatkan jawaban yang pas dan tepat. Dan untuk teman-teman semua di luar sana, Anda masih telat bayar, masih tidak mampu bayar di pinjaman
online, baik itu legal maupun pay later. Saya berharap ketidakmampuan Anda hari ini jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ingat, saya menyampaikan lebih baik gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, sementara Anda mungkin bisa menstop dulu soal pembayaran Anda ke pinjol, sambil pelan-pelan Anda bisa bekerja dan berusaha kumpulkan uang Anda. Kalau sudah terkumpul nanti dinegosiasikan. Jangan gali lubang tutup lubang yang mana itu akan mempelebar hutang Anda yang makin luas dan makin dalam lagi. Ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana tadi video yang sudah saya update tentang OJK membatasi pinjol-pinjol legal, cuman diboleh satu orang meminjam 3 pinjol legal, tidak boleh lebih ya. Kita mengapresiasi hal itu. Mudah-mudahan OJK juga bisa menertibkan soal pinjol-pinjol ilegal yang mana saat ini pada berlomba-lomba menjebol hal itu. Ya, tapi ingat, pinjol ilegal mungkin saja akan berubah jadi legal karena OJK juga mencabut moratoriumnya. Jangan lengah. Ya, walaupun OJK membatasi hal ini, tapi pinjol ilegal juga akan menjadi pinjol legal. Jadi hati-hati para penjebol pinjol ilegal, nanti pada masuk karung Anda semuanya. Oke. Kali ini yang mau kita bahas adalah sandiwara OJK mulai dimainkan gitu loh, antara OJK dan pelaku usaha jasa keuangan pinjol bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kenapa seperti itu, Bang? Anda boleh simak video ini sampai habis, terutama bagi Anda yang baru telat bayar, baru gagal bayar, tidak mampu bayar, baru jatuh tempo. Daripada disibukkan memikirkan kapan DC datang ke rumah, mendingan Anda pahami ini ada sandiwara yang sedang dimainkan, Anda yang akan dikorbankan di lapangan. Ya, tapi seperti biasa, yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu, yang belum mendukung silahkan didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. OJK terbitkan aturan baru bunga pinjol pada November 2023. Ini seakan sandiwara kalau menurut saya. Kenapa sandiwara ini, Bang? Saya mau bacakan dulu berita ini buat teman-teman semuanya. Yang lain juga boleh memberikan tanggapan. Apa nanti yang Anda dapat, Anda isi di kolom komentar. Semoga bisa menjadi referensi juga bagi OJK dan masukan juga bagi OJK. Benar-benar ini akan direalisasikan ke lapangan, benar-benar di fakta dan akan diikuti. Oke? Bunga yang ditetapkan untuk tenor lebih dari 90 hari bervariasi maksimal 0,2%. Oke? Republik.co.id Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK segera menerbitkan aturan baru tentang besaran bunga pinjaman online atau pinjol yang dikenakan penyelenggara fintech P2P lending pada November 2023. OJK akan mengatur mengenai batasan manfaat ekonomi atau bunga dalam COJK yang direncanakan akan terbit pada bulan November 2023. Kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman kepada media di Jakarta Rabu. Aturan tersebut dibuat sebagai respon atas dugaan adanya oknum yang menetapkan bunga hingga 0,8% per hari. Ketetapan bunga 0,8% per hari berlaku pada 2017 dan telah lama direvisi menjadi 0,4% per hari pada 2022 dengan tenor jangka pendek kurang dari 90 hari. Ya, ini tenor jangka pendek kurang dari 90 hari. Berdasarkan aturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), bunga yang ditetapkan untuk tenor lebih dari 90 hari bervariasi. Ada yang 0,1% hingga 0,2%. Ya. Ini aturan yang terbaru. Selain besaran bunga pinjaman, OJK saat ini sedang menyusun ketentuan terkait penagihan kewajiban ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penagihan dalam pengaturan setingkat surat edaran Otoritas Jasa Keuangan OJK sebelumnya mengatur tentang mengenai penagihan dalam pasal 102 hingga pasal 104 Peraturan OJK nomor 10 tahun 2022.
OJK juga mewajibkan seluruh fintech lending untuk menyampaikan informasi biaya layanan dan bunga secara jelas kepada konsumen dan melakukan penagihan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan OJK. Sementara itu, investigasi terkait dengan dugaan korban akibat penagihan yang dilakukan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ADAKAMI sedang dalam tahap penyelidikan oleh aparat hukum yang berwenang. Sampai dengan saat ini belum terdapat informasi yang berkait. Ini sudah lama banget ya beritanya ya. Tapi oke, saya mengapresiasi juga dengan aturan baru OJK. Semoga saja praktek di lapangan tidak menyimpang ya. Saya tidak pernah menyesal apapun aturan yang dibikin OJK. Tapi ya, praktek di lapangan selalu menyimpang. OJK membuat aturan berada di kantor, praktek pinjol melalui DC-nya ada di lapangan. Yang merasakan dampaknya masyarakat. Ketika masyarakat melaporkan kejadian itu kepada OJK, jawaban OJK robot yang menjawab. Selesaikan secara internal. Ya, kalau memang OJK bisa meluruskan 0,1% sampai 0,2%, benar-benar praktek ini berlangsung di lapangan, saya yakin tentang segi bunga mungkin sudah cukup. Ya, sudah cukup. Hanya saja dari segi penagihan ini belum cukup. Ya, kalau OJK sampai detik ini tidak menemukan kasus kecurangan dari pinjol legal, saya rasa OJK tidak bekerja untuk pinjol. Ya, kalau OJK hanya memberatkan kepada pinjol ilegal, buat apa diadakan Satgas Waspada Investasi yang selalu memburu pinjol ilegal? Hari ini permasalahannya bukan ke pinjol ilegal, tapi pinjol legal. Pinjol legal bukan dipermasalahkan tentang bunganya, tapi sesi penagihan yang sangat kurang ajar di tengah orang telat bayar 1 atau 2 hari. Tapi bagus juga dengan OJK memunculkan aturan yang terbaru. Kalau misalnya ada praktek di lapangan yang selalu menyimpang, tidak sesuai dengan aturan OJK seperti yang telah lalu, itu bagaimana? Kita harus melapornya kemana? Ke OJK, yakin ini akan ditanggapi, nanti nggak dilempar-lempar. Orang bertanya ke OJK, dilempar ke EPI, EPI dilempar ke pinjolnya. Ya seperti itu nggak akhirnya nanti. Tapi kalau mencontoh ke yang sudah-sudah, rasa saya aturan yang dibikin OJK udah percuma. Mendingan OJK himbau aja ke masyarakat, berhenti aja bayar pinjol, jangan pinjam-pinjam pinjol. Selesai perkaranya. Ngapain OJK bikin aturan begana, aturan begini, aturan ini, aturan itu. Praktik di lapangan tidak pernah sesuai dan OJK tidak menyelidiki langsung ke lapangan. Benar atau tidak seperti itu? Siapa yang sudah pernah melaporkan tentang kejahatan pinjol legal kepada OJK dan apa jawaban dari OJK? Isi di kolom komentar. Ya, kita nggak kekurangan aturan kok. Aturan OJK itu banyak. Aturan OJK itu bagus. Aturan yang dibentuk OJK itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Cuma praktik di lapangan tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat. Walaupun aturan dibikin untuk kesejahteraan bermanfaat bagi masyarakat, prakteknya tidak sampai ke masyarakat. Ya, karena OJK membuat aturan ada di kantor, sementara penagih hutang atau debt collector menyiksa masyarakat di lapangan. Ya, ketika masyarakat melapor kejadian itu kepada OJK, tidak satupun yang ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, tunggu viral dulu. Makanya saya ada di akun ini, ada di channel ini, selalu menghimbau buat teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak mampu bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang. Ya, catat semua kejahatan dari debt collector, catat semua kejahatan dari pinjol, walaupun tidak menyebut nama aplikasi, berhenti bayar selamanya. Itu jauh lebih tepat. Itu jauh lebih ideal. Karena aturan sudah ada. Aturan buat ke depan satu orang cuma bisa meminjam di 3 aplikasi. Bagaimana yang sudah berlalu? Ya, yang sedang berjalan bagaimana? Ada satu orang yang terjebak di 15 aplikasi pinjol. Apa toleransi OJK hari ini? Apakah dia hanya diwajibkan bayar 3 pinjol saja atau kayak mana? Ya, selama ini aturan OJK prakteknya belum sampai ke lapangan. Tidak ada yang bisa dipakai aturan OJK satupun. Ya, aturan OJK tidak pernah diikuti oleh si pinjol. Dia mengikuti hanya mengangguk-angguk ketika di kantor. Praktek di lapangan masyarakat yang merasakan. Makanya OJK belusukan ke lapangan, coba dipinjam langsung, dirasakan langsung, coba telatin, perhatikan. Ya,
hadapkan ke masyarakat secara transparan, buktikan benar atau tidak 101 pinjol OJK bisa uji coba semuanya. Mana nanti yang menyimpang dari aturan yang berlaku, coba OJK blokir. Seperti itu cara mempraktekannya. Tapi kalau hanya sebatas himbauan, aturan telah diterbitkan, setelah aturan diterbitkan dibiarkan begitu saja, sama aja akhirnya apa? Lalai dalam pengawasan yang terjadi di luar dugaan, di luar ekspektasi yang ada. Benar atau tidak? Ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya dengan aturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh OJK ini, mulai dari pembatasan meminjam pinjol satu orang tidak boleh lebih dari 3 aplikasi, sampai dengan pengaturan bunga, sampai pengaturan dari DC. Ya, dan bagaimana praktek di lapangannya, isi di dalam kolom komentar biar OJK membuka mata lebih lebar. Ya, setelah bikin aturan tolong awasi sampai ke lapangan. Jangan bikin aturan secara tertulis habis itu disimpan di lemari nggak ada gunanya. Tapi coba praktekkan sampai ke lapangan. Benar-benar ditaati atau tidak ini? Kalau tidak ditaati, berapa pinjol yang selalu tidak mau mematuhi aturan ini? Kasih dia efek jera. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, tidak panjang lebar. Yang jelas bagi saya, buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda galbay pinjol, dimanapun Anda telat bayar pinjol, kalau menyatakan sudah tidak mampu, berhenti gali lubang tutup lubang. Lebih baik gagal bayar pinjol daripada Anda gali-gali lagi, pinjam talangan sana-sini, jual aset-aset, itu nggak penting. Lebih baik gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang, risikonya cuma satu, BI checking. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.